Kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa pacaran sama aku sambil pergi kencan buta dan kencan sama orang lain? Kamu malah minta aku memahamimu. Gimana aku bisa memahamimu? Apa kamu mau aku pakai perasaanku buat memaafkan pengkhianatanmu? Bisa nggak kamu berpikir lebih terbuka? Kita udah nikah? Aku kencan sama siapa? Itu urusanku. Ada hubungannya sama kamu apa? Kamu ada apa dibandingkan Yuying? Satu-satunya kelebihanmu mungkin cuma setia sama aku. Aku kasih tahu ya. Kenal sama aku adalah keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Oke. Aku ngerti. Aku yang salah. Aku seharusnya nggak suka sama orang sepertimu. Ngerti? Ngerti? Iya? Karena kamu nggak bisa ngerti. Pergi. Tino, kamu harus ngerti sopan santun. Mama juga mikir begitu, kan? Makan? Kenapa kamu kasih dia muka sekarang? Duan Tianle, aku ngerti. Kita sebaiknya nggak ketemu lagi. Adegan terakhir udah selesai. Kenapa hatiku masih sakit? Kenapa aku malah punya firasat? Air mata sekarang ini seolah-olah untuk diriku di masa depan. Kuan. Hutan ini lagi. Aku tersesat lagi di sini. Nggak bisa nemu arah. Di saat seperti ini, aku selalu berharap sedikit. Apa pangeran akan datang? Jangan. Ya ampun, kok bisa Tianle? Apa aku orang yang penakut? Aku berani bertanya, tapi nggak berani hadapi jawabanku sendiri.
Main-main? Ada yang lebih main-main dari ini? Aku nggak nyangka. Kamu bisa senaknya sama perasaan. Beberapa hari lalu kalian masih saling menghargai. Kenapa sekarang langsung putus? Kakek, aku dan Kuan-Kuan. Aku tidak peduli apa kesalahpahamanmu dengannya. Hari ini aku ingin kamu minta maaf langsung padanya. Kamu dengar? Kamu orang kaya dan punya kakak perempuan. Pemeran utama sudah kembali. Kuan-Kuan, Kuan-Kuan. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Apa yang terjadi, Kak Jingfen? Kalian ngapain sih? Toko juga tidak dijaga. Kuan-Kuan, detailnya. Kami sudah dengar dari Kiao Heng. Aku sudah selesai bicara. Dengar-dengar kamu patah hati. Kakek Tianle akan datang mengunjungi Paman Song. Tapi jangan takut, kami semua di sini. Kami akan membantumu. Ayah, Kak Kuan-Kuan, tenang saja. Kami pasti akan membantumu menutupi kebohongan. Kuan-Kuan. Ayah tahu keluarga Tianle kaya. Tapi demi kebahagiaan kalian berdua, ayah kali ini akan berusaha keras. Pasti akan bekerja sama dengan baik. Apa kalian salah paham? Masalahku dengan Duan Tianle, kalian jangan ikut campur, oke? Lagi pula kami sudah putus. Jangan bicara marah-marah, jadi sebenarnya. Tidak perlu kalian menutupi kebohongan untukku. Kuan-Kuan. Ayah tidak mengizinkanmu menyerah. Bohong Castle. APA masalahnya? Tidak boleh karena mereka tahu latar belakang keluarga kita. Kalian putus. Kalau begitu ayah, bagaimana aku bisa melanjutkan ini? Maksudku, Ayah, Kak Kuan-Kuan, sipak ganti baju. Lepaskan ini, tidak ada waktu lagi. harus ganti yang paling cantik, cepat, cepat. Seperti putri bangsawan kaya. Serahkan padaku, ayo, ayo. Cepat, sudah. Kiao Heng, bawa ember ini, aku akan membersihkannya. Ini. Sudah, aku ganti. Kita cepat ya. Jingya. Kamu juga datang. Aku bilang ini bagus, percayalah padaku. Oke, pakai ini bagus, jangan ganti, tidak masalah, pakai ini bagus. Paman Song, waktunya sangat mendesak. Aku hanya bisa mengulang sekali lagi. Kamu sekarang adalah seorang Tionghoa perantauan yang kembali ke tanah air, sangat kaya. Di rumah ada 3 putri, keluarga harmonis, dan kamu adalah bos besar bisnis makanan di Amerika. Jangan sampai salah, ingat ya. Jing Ai. Kamu berperan sebagai adik, identitasnya adalah mahasiswa berprestasi di universitas. Sebentar lagi semuanya palsu. Kenapa aku tidak bisa jadi model? Apa yang diperankan, itulah yang harus dilakukan, jangan pilih-pilih. Jingya, kamu berperan sebagai kakaknya Kuan-Kuan. Identitasnya adalah ahli rangkaian bunga senior di sekolah hortikultura. Baiklah. Lalu ini. Jangan panik. Samuel jangan panik. Semua jangan panik, aku yang buka pintu, ingat. Siap, ayo. Sayap. Jangan panik. Aku peran siapa? Mama. Ini adalah kakeknya Tianle. Hello, Tuan Duan. Kakek, Kenapa Nyonya Zhong terlihat sangat muda? itu Ibu Tiri. Maaf, Tuan Duan. Ini adalah istri kedua saya. Oh, begitu. Paman Song, tolong jaga diri. Kenapa Xiao Heng juga datang? Kekek. Dia pekarku. Aku minta maaf pada kalian berdua, aku berselingkuh.
Kamu jahat. Kamu tidak tahu malu. Kia Oh Heng. Aku selalu menganggapmu sebagai teman terbaikku, bukan? Pacarku memperkenalkan dua adiknya padamu. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Katakan padaku, katakan. Anak-anak, maukah ayah menghajarnya? Paman Song, ini. Paman Song, sebenarnya aku. Paman Song, begini ceritanya. Dia masih muda, dia tidak tahu, dia melakukan kesalahan. Salah. Dia salah. Tuan Duan. Maaf sekali, hari ini pertama kali datang. Lihatlah rumah berantakan begini. Maaf ya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Kali ini saya datang benar-benar untuk masalah perasaan anak-anak. Kunjungan pertama saya ini sengaja membawa Tianle untuk minta maaf. Minta maaf. Kalian tidak tahu? Beberapa hari yang lalu mereka bertengkar. Kakek. Sebenarnya kami sudah putus, tidak perlu minta maaf. Lagi pula kami sudah putus, tidak pantas bertemu lagi. Agak canggung, ya? Kuan, lihat, Tuan Duan sangat bijaksana. Kamu dan Tianle memang cocok. Kenapa begitu keras kepala? Ayah. Aku dan Tianle tidak akan punya masa depan. Kakek, dia sudah bilang begitu. Kita. Kuan bisa mengatakan hal seperti itu. Pasti kamu yang salah. Masih tidak mau introspeksi? Tianle, kamu yang memohon padaku, agar aku setuju kamu pacaran dengan Kuan. Kenapa sekarang? Kuan kami tidak pantas denganmu. Anak orang kaya ini? Paman Song, bukan itu maksudku. Bagaimana mungkin? Aku langsung tahu. Kuan adalah gadis yang baik. Dan aku tahu kalian di Amerika adalah raja makanan nomor 1. Kuan tidak punya sifat manja sedikit pun. Tetap jujur dan alami. Gadis yang begitu baik. Aku takut Tianle tidak pantas dengannya. Tidak. Meskipun kami di Amerika juga kaya raya. Tapi anak-anak kami sangat sederhana. Mungkin bagi Tianle tidak bisa menyaingi anak orang kaya. Ah, mana bisa. Kami bukan keluarga yang hanya melihat uang. Kuan, bisa bertemu dengan orang tua yang begitu bijaksana. Ini adalah keberuntunganmu. Kuan. Tianle. Aku tidak memaksa perasaan kalian berdua. Tapi aku tidak ingin melihat marah kecil merusak hubungan yang seharusnya baik. Pak Duan seharusnya disebut kakek mertua. Anda benar. Kuan, kamu harus menghargai ini. Ayah, kenapa kamu memanggilnya begitu? Itu kakek mertua. Kuan, apa yang memalukan? Jika kamu dan Tianle rujuk kembali, Tuan Zhong akan menjadi kakek mertua keluarga Duan di masa depan. Bukan saya, kakek. Kakek, begini saya katakan pada Anda. Hubungan saya dengan Duan Tianle sekarang seperti permen karet yang sudah dikunyah. Sudah tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Permen karet yang sudah dikunyah? Permen karet. Itu dimakan setelah makan untuk membersihkan mulut, kan? Paman Song, lihatlah waktunya sudah sore. Haruskah kita makan malam? Ya, waktunya makan malam, kan? Pak Duan, mari kita makan malam, silakan. Baik. Kakek, mari makan, silakan. Silakan.
Coba ini, silakan. Makan lebih banyak. Kakak, tolong ambilkan daging sapi di depanmu. Kakak, kamu memanggil siapa? Saya memanggil ibu. Siapa yang menyuruh ayah menikahi ibu muda ini? Ya, saya juga sering merasa. Dua anak perempuan ini seperti saudara kandung. Kasih anak-anak lebih banyak daging. Kuan. Kakakmu adalah ahli merangkai bunga. Adikmu? Model mahasiswa. Kakak, begini. Adik memang belum lulus kuliah. Tapi dia cantik. Jadi dia mendapatkan banyak pekerjaan modeling. Kalian makan sendiri, kasih kakek lauk kan? Ayo, kakak. Tuan Zhong. Karir Anda masih di Amerika. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk kembali ke sini? Rindu kampung halaman. Bisa dibilang rindu kampung halaman. Sudah tua, kadang-kadang tidak bisa dihindari. Rasanya seperti kembali ke akar, selain itu hidup di dalam negeri. Mungkin juga sudah terbiasa. Bersiap untuk pensiun sih belum. Saya sesekali masih harus kembali. Tidak ada rencana. Rencana. Rencana sih saya lebih santai. Bahkan membeli rumah ini, sangat santai beli saja. Kebetulan sekali ya. Tapi saya tahu. Rumah ini dibangun oleh perusahaan kami. Interior rumah ini, saya yang tangani. Meskipun saya sudah tua. Tapi hal yang saya tangani, saya pasti tidak akan lupa. Kakek ini. Kamu membuat saya sangat kecewa. Apakah di matamu, saya hanya seorang yang memperhatikan latar belakang identitas saja? Kuan. Sebenarnya yang paling saya kagumi adalah kejujuranmu. Kichelazimyu. Saya benar-benar tidak tahu. Siapa orang-orang ini bagimu, yang lebih saya tidak mengerti adalah, kalau kalian sudah putus, kenapa masih berpura-pura baik di depan saya? Saya sangat tulus, ingin melihat kalian berdua rujuk. Tapi tidak menyangka yang menyambut saya. Bahkan adalah drama kelas 3. Saya sangat kecewa. Kakek. Saya lihat makan malam ini. Tidak perlu dilanjutkan. Kakek.
Kamu kenapa? Setelah saya teriak, saya akan merasa lebih baik. Meskipun rencana kita gagal, tapi bukan berarti kiamat. Makanannya sangat enak. Silakan makan pelan-pelan. Saya pamit dulu. Saya juga pergi. Kenapa kamu juga pergi? Toko bunga masih ada barang yang harus dikirim. Kiao siang ini, larinya cepat, semua ini. Ide apa sih ini? Cuma pacaran saja, kenapa sampai seperti ini, benar kan? Harus pura-pura jadi orang kaya, aneh sekali. Orang miskin tidak boleh pacaran? Cinta saya tidak pernah dibatasi. Kamu belum pernah pacaran dengan orang kaya. Orang miskin bukan tidak boleh pacaran, tapi tidak boleh pacaran dengan orang kaya. Masyarakat ini terlihat sangat terbuka. Kakek berbicara dengan sangat meyakinkan. Tapi beberapa pemikiran itu sudah sangat mengakar. Menurutku tidak ada perubahan. Masalah kesetaraan status, sampai ke masalah ini harus dicari yang ini. Yang itu harus dicari yang itu, tetap sama saja. Sebenarnya, aku dan Duan Tianle bukan seperti itu hubungannya. Tidak boleh menyerah begitu saja. Kuan, Tianle kan tahu latar belakang keluarga kita. Dia mau bersama kamu, berarti dia sangat mencintaimu. Dia tidak akan peduli kamu punya uang atau tidak. Bukan itu yang kumaksud, benar. Pemikiran feodal tradisional ini harus digulingkan. Yang materialistis itu keluarganya, bukan dia. Kuan, kamu tidak boleh begitu mudah menyerah begitu saja. Aku tentu mengerti, Kak Kuan. Bercinta itu urusan dua orang. Kita tidak perlu peduli omongan orang lain. Aku tentu mengerti. Bagus, kami mendukungmu. Baiklah, karena semua sudah memutuskan. Makanan ini jangan sampai terbuang. Kuan, panaskan lagi. Kita lanjut makan. Panaskan makanan. Aku akan memanaskan makanan. Paman Song tunggu sebentar. Paman Song tunggu. Pak Li, antar dia pulang baik. Kakek, masih awal? Aku akan menemani kakek duduk sebentar. Tidak perlu. Tidak apa-apa, aku. Aku menyuruhmu pulang. Kamu membuatku sangat sedih. Sangat kecewa. Aku adalah cucu kesayangan kakek. Dari kecil sampai besar, dia tidak pernah berkata kasar padaku. Tidak pernah menunjukkan ekspresi buruk padaku. Dia selalu percaya. Aku tahu apa yang kulakukan. Tapi apakah aku sendiri tahu? Tianle, aku akan mengantarmu. Tianla. Aku pikir kakek juga baik, tidak terungkap olehnya. Kamu juga makan sedikit. Ayo Paman Song, keluarga mereka yang kaya memang banyak masalah. Benar-benar tidak ada cara. Masyarakat ini memang sangat realistis, tapi kita tidak boleh menyerah karena kesulitan, kan? Kita harus maju terus. Banyak-banyak memberi semangat pada Kuan. Kuan yang baik hati ini seharusnya percaya diri. Nanti kita akan bicara dengan Kuan. Begini. Semoga dia dan Tianle bisa segera bersama. Kakak Tianle memang kaya dan tampan. Jangan berhayal, itu pacarnya Kuan. Aku cuma ngomong aja kok.
Sepertinya ini hanya aku yang harus menyelesaikannya. Untuk menghindari perjodohan, aku kabur seenaknya. Lalu, demi kepuasan sesaat, aku menipu keluarga dan membebani teman-teman. Apakah ini hasil dari kepercayaan mereka padaku? Kekecewaan dan kesedihan. Bahkan aku sendiri merasa telah memainkan sandiwara yang konyol dan absurd. Bagaimana bisa aku menyalahkan kakek karena kecewa padaku? Bagaimana bisa aku menyalahkan Yuing karena tidak menyukaiku? Setiap hari hanya tahu hidup tanpa tujuan. Orang yang tidak punya prestasi apa-apa. Apa hakku untuk memintanya mencintaiku? Sudah saatnya mengakhiri semuanya. Mengakhiri hidup yang absurd. Benar, membangun karir. Menjadi orang yang dewasa. Tidak lagi mengecewakan kakek, tidak membuat ibu sedih. Tidak membebani teman-teman. Dan membuat Yuing terkesan. Aku akan mengambil alih perusahaan Duan. Olanji lagi. Aku akan mengambil alih perusahaan Duan. Apa? Tidak ada kantor untukku? Hanya manajer level 2 ke atas yang punya kantor sendiri. Dan statusmu adalah asisten magang, tentu saja tidak punya. Lalu, aku duduk di mana? Jika aku tidak ada, kamu bisa duduk di tempatku. Kalau kamu ada, aku gimana? Aku tidak bisa berdiri kan? Aku adalah sekretaris manajer, banyak hal yang harus kukerjakan. Jika aku tidak ada, kamu yang bertugas menjawab telepon. Jika aku ada, kamu yang mengerjakan tugas-tugas kecil. Kita tidak akan menggunakan meja yang sama, jadi tidak perlu meja tambahan. Kamu, Tianle. Aku tidak akan berdebat denganmu. Manager. Ibu, ini terlalu berlebihan. Sekretaris Qin bahkan tidak memberiku kantor. Tianle. Kamu datang ke perusahaan untuk bekerja, bukan untuk pamer gaya anak orang kaya. Jika kamu pikir datang ke perusahaan untuk bekerja dan punya kantor, kamu duduk di dalamnya menikmati angin dingin. Tanda tangan saja berarti sudah mulai kerja. Kalau begitu, lebih baik jangan datang. Bukan, Bu, aku. Kamu pikir kamu sangat berbakat dan pintar, jadi tidak perlu belajar apa-apa lagi? Begitu masuk gedung, langsung bisa mengerti manajemen? Bisa menghasilkan uang? Bisa mengelola bisnis? Ya? Aku tanya kamu. Tianle. Mulai dari asisten. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dan belajar lebih banyak. Kemampuan itu dibangun perlahan-lahan. Mulai dari sekarang, belajar lebih banyak dari sekretaris Qin, minggu depan mulai kerja resmi. Oke, mengerti. Kenapa aku tidak tahu? Tidak memberitahumu beberapa hal. Khawatir kamu terganggu belajarnya. Kalau bukan karena hubungan baik dengan pamanmu selama lebih dari 7 tahun. 2 tahun ini, seharusnya aku sudah menaikkan sewa untuk kalian. Lihatlah toko-toko di sekitar sini. Masih ada yang lebih murah dari ini? Kalau terus begini, beli sayuran saja lebih mahal dari ini. Paman, kami bertiga tidak punya siapa-siapa. Hidup hanya mengandalkan toko bunga ini. Dan adikku masih harus sekolah. Bisakah kita berdiskusi lagi? Kalau aku tidak mau berdiskusi, sudah lama aku usir kalian. Sekarang, setiap hari ada orang yang menawar dengan harga tinggi. Aku harus bagaimana? Keluargaku juga butuh makan. Aku punya orang tua dan anak, cucu juga. Mau persiapan sekolah ke luar negeri, aku tidak bisa melihat uang tapi tidak mengambilnya. Aku juga punya kesulitanku sendiri. Mengerti. Menurut angka yang Anda sebutkan, kami akan mulai membayar bulan depan. Beri kami waktu 1 bulan untuk menyesuaikan. Kalian tidak mau pindah? Toko ini, siapapun yang menyewa, sama saja.
Kalau kami bisa membayar sewa yang sama dengan orang lain, Anda tidak punya alasan untuk menolak kami. Baiklah, aku beri kalian 1 bulan lagi. Kita akan menandatangani kontrak sewa baru. Harap kalian bisa membayar kenaikan sewa tepat waktu. Kalau tidak bisa bayar, kami pergi. Kak. Suwa kami naik budget banyak, pendapatan kami tidak cukup. Kenapa kamu masih setuju dengannya? Pemiliknya benar. Sekarang, sewa di mana-mana naik. Di mana pun kita menyewa, harganya sama tinggi. Kita harus mencari cara sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan sekolah lagi. Aku juga akan kembali membantu. Aku tidak ingin menjadi beban keluarga. Kamu bukan beban. Kamu adalah adikku. Kalian tidak perlu khawatir tentang urusan toko. Aku pasti bisa menemukan solusinya. Aku sudah kembali. Aku akan mengirim barang. Ada apa? Ada masalah apa? Kenapa suasana jadi aneh? Kuan-kuan, bantu aku angkat ini. Berat sekali, tidak bisa diangkat. Jingi, bukakan pintunya. Hei ya. Aku yang akan melakukannya, Jinpen. Ini terlalu berat. Kamu angkat yang itu, bisa tidak? Bisa, tidak masalah. Kalau begitu, aku masuk. Baiklah. Mohon minggir. Perlu bantuan? Kakak Li. Lama tidak bertemu. Pelen. Ayo, taruh di sini saja. Yang kamu bawa taruh di sini. Oh, begitu ya. Ternyata di sini juga kamu yang bertanggung jawab. Maaf ya, Kakak Li. Pertemuan pertama sudah merepotkanmu dengan hal-hal ini. Tertawa apa? Aku tiba-tiba ingat pesta itu. Tolong lupakan itu, ya. Memalukan sekali. Kenapa memalukan? Zhong Kuan-Kuan yang aku kenal memang seperti itu. Siap membantu teman, dan hari itu kamu sangat baik. Kakek sangat menyukaimu. Hanya saja, takut kakek terlalu menyukaimu. Hal ini tidak akan berakhir. Sampai kapan kamu berencana menyembunyikannya? Kami sudah putus. Melihatmu seperti ini, sepertinya kecewa. Bukan seperti itu. Karena, sudahlah, aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Zhong Kuan-Kuan yang aku kenal. Masih ada? Aku di sini. Nah, begitu. Apapun yang terjadi, harus tetap percaya diri dan katakan pada dirimu sendiri. Semangat. Nah, begitu saja. Tapi kalau melakukan kesalahan dan menyakiti hati orang lain, bahkan jika kamu bilang semangat 1000 kali dalam hati, itu nggak bakal ngefek. Kenapa nggak ngefek? Pertama, kamu harus bilang semangat 100 kali ke dirimu sendiri. Lalu, kamu harus jujur dan minta maaf ke orang itu. Atau, kamu nggak mau minta maaf? Bukan nggak mau, cuma aku nggak tahu apakah aku bisa. Apa kakek bakal menerimaku? Walaupun orang itu nggak mau menerima atau memaafkanmu, setidaknya kamu udah berusaha dengan tulus.
Itu lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain dan cuma nebak-nebak doang. Semangat. Kamu kenal banget sama cowok ganteng itu ya? Jangan lebay deh, Mbak. Cuma nanya, peduli aja sama kamu. Hari ini capek ya? Kedepannya masih perlu bantuan kalian. Enggak kok, kami malah butuh bantuan direktur. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aja. Oke, bye. 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 Mbak. Ayo pergi. Kwon, kamu beneran nggak ada hubungan sama dia? Kayaknya dia baik banget sama kamu. Aku bilang, aku beneran gak ada hubungan sama dia. Kakak Lee memang orangnya baik banget. Kalau kamu udah kenal dekat sama dia bakal lebih baik ke kamu daripada ke aku. Beneran? Beneran pergi. Soal calon manajer PR di perusahaan baru. Cukup ikuti aturan perusahaan. Lakukan wawancara dan seleksi aja. Aku nggak akan ikut campur. Oak. Perusahaan kalian beneran lagi cari orangnya? Kamu. Ketemu aku aja nggak nyapa. Ternyata senyum nggak dianggap nyapa ya. Oke, aku ngerti. Hello. Halo juga. Kayaknya kamu suka banget sama masakan kami ya. Tergantung restorannya mana sih. Makasih ya udah sering datang ke tempat kami. Selamat makan. Tunggu dulu. Kamu langsung pergi aja. Kita ada janji ya. Pemilik toko. Ini pemilik toko kami. Nona Ruan, silakan pesan apa yang Anda inginkan. Ini Nona Ruan, tolong jaga dia baik-baik. Saya punya banyak urusan hari ini. Maaf harus pergi dulu. Kamu. Nona Ruan, silakan ikut saya. Kita lihat nanti. Sungguh merepotkan. Bekerja saja harus pilih-pilih pakaian dulu. Bisa nggak sih? Nggak ada hubungannya dengan pakaian yang dipakai. Kenapa harus bawa saya beli baju sih? Ini adalah perintah khusus dari direktur utama. Sekarang kamu meskipun hanya asisten magang, tapi harus sering mendampingi direktur utama. Jangan sampai jadi bahan tertawaan orang. Bercanda? Saya bilang ya, saya nggak mungkin pakai jas seperti ini. Kalau mau pakai jas, ya harus yang seperti punya saya. Saya punya selera sendiri. Beli jas nanti saya sendiri yang urus. Saya bilang ya, ini perintah khusus dari direktur utama. Saya juga hanya menjalankan tugas. Oke, saya pergi dulu. Minggu depan tunggu kamu mulai kerja resmi. Ada apa-apa cari direktur utama ya. Katanya kamu sudah putus dengan Kwon. Ternyata benar ya. Kinyua itu sebenarnya sekretaris ibuku. Sebenarnya dia adalah atasan saya di masa depan. Ibu saya yang menyuruhnya menemani saya. Untuk berbelanja, itu karena... Tianle, kamu ngapain sih? Saya sudah pernah ketemu sekretaris Qin, sudah tahu siapa dia. Kenapa kamu begitu tegang? Iya. Tapi saya nggak nyangka, kamu juga mau beli. Setelan kerja seperti ini. Nggak usah kamu urusi, saya cuma mau mengingatkan kamu. Bahkan kalau kamu benar-benar putus dengan Kuan, nggak ada hubungannya dengan saya. Kamu nggak perlu jelasin banyak-banyak ke saya. Meskipun kita berdua pernah bilang, nggak akan ada yang jatuh cinta. Tapi sekarang, saya nggak akan marah kalau kamu jatuh cinta sama saya. Tenang saja, saya pasti nggak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Manfaatkan kamu yang sedang patah hati. Saat perasaan paling rapuh, menyerang hatimu. Jangan bicara terlalu mutlak, segala sesuatu sulit diprediksi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Bertaruh bahwa kita, baik senang maupun sedih, bahagia maupun duka,
Paling-paling hanya akan menjadikan satu sama lain sebagai teman curhat. Teman dekat saja, tapi pasti nggak akan jatuh cinta. Nggak berani bertaruh ya? Saya nggak takut apa-apa, bertaruh ya. Bertaruh, kita janji. Datang. Sepakat. Kenapa aku harus bertaruh seperti itu dengannya? Minggir, minggir. Minggir, minggir. Minggir. Setelah penelitian dan investigasi saya, seperti apa pria yang disukai wanita? Sekarang kamu tahu kan? Kamu pernah melakukan survei? Iya, aku kasih tahu ya, wanita tidak suka pria yang ganteng, romantis, dan kaya. Tapi lebih suka pria yang punya potensi dan ambisi. Sekarang kamu sudah berada di jalan yang benar. Begitu kamu keluar dari hidup yang tidak produktif dan malas-malasan, dan mulai bekerja dengan serius, lihatlah Wanming. Pasti akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Begitu api cinta kalian menyala, air tidak bisa memadamkannya, pisau tidak bisa memisahkannya. Siapa yang akan ingat taruhan bodoh kalian berdua? Tidak produktif dan malas-malasan, 8 kata ini adalah penilaianmu terhadapku, kan? Yang tidak produktif, itu aku yang bilang. Yang malas-malasan, itu Song Kuan-Kuan yang bilang. Benarkah Song Kuan-Kuan yang bilang? Masih tidak percaya? Malas-malasan. Aku yang bilang, kenapa? Bahkan sengaja datang untuk bertengkar denganku. Benar-benar tidak ada kerjaan. Siapa yang tidak ada kerjaan? Aku kasih tahu aku setiap hari sibuk. Aku hanya memikirkan setelah pertunjukan yang gagal itu. Aku tidak sempat datang menjengukmu, makanya aku. Ada apa? Apakah udara di sini tidak enak atau kamu demam? Wajahmu sangat merah. Tidak. Tidak, wajahmu benar-benar merah. Apakah kamu benar-benar demam? Jangan sentuh aku. Song Kuan-Kuan, aku tidak punya penyakit menular. Kenapa kamu seperti ini? Kamu tahu tidak pukulanmu sangat sakit. Tianle, kamu datang. Jingya, Aku pergi mengantar barang. Hari ini sepertinya tidak ada yang memesan. Kuan-Kuan. Apakah aku sedang melarikan diri sekarang? Kenapa harus melarikan diri? Apakah benar-benar karena orang itu? hari ini aku akan memberimu hadiah, 3 coklat. Nanti kalau kamu ada kesulitan, makan 1 coklat. Aku akan muncul di sampingmu untuk membantumu. Tidak bisa. Kenapa bisa seperti ini? Sepertinya aku hampir tidak bisa bernapas. Jangan panik, tenang. Tarik napas dalam-dalam, tarik napas, hembuskan. Tarik napas, jadi aku benar-benar jatuh cinta padanya. Berdiri di tengah jalan, cari mati ya? Kamu sudah bosan hidup ya? Ke tengah jalan untuk mengambil sesuatu. Kalau bukan karena aku mengikutimu, kamu sudah ditabrak mobil. Kamu gila ya? Nggak mati ditabrak mobil, malah mati jatuh. Nggak bodoh ya? Masih tahu membantah. Kenapa? Khawatir sama aku? Lalu, bawa apa di tangan? Ngapain kamu peduli? Kenapa? Jatuh sendiri ya? Bodoh banget, aku lihat.
Singkirkan tanganmu. Kamu lari ke tengah jalan cuma untuk mengambil 3 coklat ini? Ini bukan coklat biasa. Ini 3 coklat permintaan. Bisa minta 3 permintaan. Aku bilang kamu bodoh atau tolol ya? Coklat ini ada tanggal kedaluarsanya, beli dan langsung makan. Tapi aku Duan Tianle. Janji aku Duan Tianle. Tidak ada batas waktu. Kapanpun, dimanapun, asal kamu butuh bantuan. Aku akan selalu datang membantumu. Kamu enggak tadi? Waktu kamu lari keluar, aku khawatir banget. Kamu masih marah sama aku ya? Aku berhutang maaf sama kamu ya. Maaf ya, aku cari kamu untuk main drama. Putus di rumah. Aku minta maaf sama kamu. Dan juga masalah kakek. Kapan kamu jadi begitu sopan? Bisa nggak kamu jadi lebih manis? Waktu orang minta maaf sama kamu. Kamu terima saja, nggak usah ribet. Aku juga ingin. Tapi orang yang seharusnya kamu minta maaf, kayaknya bukan aku ya. Aku juga ingin minta maaf sama kakek, tapi... Tapi apa? Kamu takut? Aku bukan takut, tapi merasa nggak ada gunanya. Ada gunanya atau enggak, baru tahu kalau dicoba. Kita bawa ketulusan hati untuk minta maaf. Meskipun kakek tidak memaafkan kita. Lebih baik kita melakukan sesuatu daripada hanya berdiri di sini dan berhayal. Kamu bilang kita. Aku juga bertanggung jawab atas hal ini. Mari kita meminta maaf kepada kakek dengan tulus, oke? Baiklah. Tapi aku merasa hanya dengan ketulusan saja mungkin belum cukup. Masalah perusahaanmu sudah aku selesaikan. Tidak ada yang akan menuntut tanggung jawabmu lagi. Adapun proyek pelabuhan Shekou, ada cara apa yang bisa kita lakukan untuk merebutnya kembali? Aku punya rencana baru. Katakan. Duan sedang berusaha keras untuk mendapatkan proyek pelabuhan Shekou. Sepertinya pelabuhan Shekou sangat penting bagi Duan. Maknanya sangat besar. Dan di Shekou, mereka juga telah melakukan kontak dekat dengan Ruan Shisiong. Ruan Shisiong kemungkinan besar akan menjadi sosok kunci dalam proyek ini. Duan juga menyadari hal ini. Mereka terus berkomunikasi dengan Ruan Shisiong. Kita harus menghadapi Duan. Pertama-tama kita harus menghadapi Ruan Shisiong. Maksudku adalah, selama kita mengendalikan Ruan Shisiong, rencana Duan tidak akan bisa berjalan begitu saja. Proyek Shekou pasti akan gagal. Pandanganmu terlalu sempit. Bos, maksud Anda? Yang aku inginkan adalah Duan. Duan itu apa sih? Properti. Bagaimana dengan Master Ruan? Dia adalah master arsitektur kalau terjadi sesuatu. Kamu tahu dampak opini publik? Aku masih berharap Ruan Shisiong bisa menghasilkan uang untukku di masa depan. Kalau tidak ada Ruan Shisiong, mereka tidak bisa mencari pengganti. Bumi ini tidak akan berhenti berputar hanya karena tidak ada Ruan Shisiong. Ide seperti ini, hanya otak babi sepertimu yang bisa memikirkannya. Lalu, segala sesuatu memiliki dua sisi. Jika satu sisi tidak berhasil, coba sisi yang lain. Cangkang telur yang tidak bisa dihancurkan dari luar, hancurkan dari dalam. Sungguh menakutkan jika tidak membaca. Sekarang, keluarga Duan tidak kompak. Bukankah ini kesempatan bagimu? Saya mengerti, kedepannya harus lebih banyak berpikir. Baiklah.
Katanya minggu depan, Tianle akan mulai bekerja di perusahaan. Kita harus mencari cara untuk menghentikannya. Bukan, siapa yang bisa menghalangi Tianle bekerja? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan begitu tidak berguna, ya? Karena sikapmu seperti ini, ayah jadi memandang rendah. Kamu akan membuat kakak iparmu seenaknya. Menginjak-injak kita. Benar-benar. Punya anak laki-laki sepertimu yang lemah, kalian selalu seperti ini. Kapan kita bisa angkat kepala di keluarga Duan? Kapan kita bisa punya posisi? Harus mempercepat langkah. Ayah, makanlah buah-buahan. Terima kasih. Hari ini sungguh menyenangkan, ayah. Kedepannya kita akan sering kembali. Menemani ayah makan, ya? Ya, Sebenarnya, aku dan Kicang juga sudah lama memikirkan, ayah. Ayah tinggal sendirian di rumah besar ini, pasti kesepian. Bagaimana kalau kita pindah kembali untuk menemani ayah? ya, kita pindah kembali. Ayah, kembali makan selalu diterima. Pindah kembali tidak perlu. Aku ini orang tua. Semakin tua semakin aneh, tidak terbiasa tinggal bersama orang lain. Ayah, kenapa bicara seperti itu? Ayah sama sekali tidak aneh, dan ini adalah keinginan kami. Ya. Bicaralah langsung. Untuk apa berbelit-belit? Kamu selalu orang yang jujur. Aku tidak terbiasa dengan pembicaraan berputar-putar. Ayah salah paham, ayah. Kami kembali makan malam hari ini. Sama sekali tidak ada maksud lain. Kami hanya ingin. Kicang, bagaimana sih kamu? Bahkan istri ingin apa saja kamu tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang kamu ini jujur. Atau bodoh. Aku. Maizen. Membuatmu menikah dengan orang tua seperti ini, sungguh menyusahkanmu. Ayah, aku. Kalau ayah tidak menyambut kami, kedepannya kami akan jarang datang. Ayah, saya pamit. Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang sebenarnya kami lakukan, salah sampai ayah begitu membenci kami? Kicang. Kakak saya sangat hebat. 100 kali lebih baik dari saya. Ayah lebih menyayanginya, saya tidak punya keluhan, saya juga tidak ingin bersaing. Tapi Meisin, apa yang dia lakukan salah? Hanya karena menikah dengan saya, anak kedua yang tidak berguna ini. Jadi dia pun tidak bisa mengangkat kepala di rumah ini. Begitulah kan? Saya mengatakan ini bukan untuk menyalahkan ayah, juga bukan untuk mencoba menggantikan posisi kakak yang sudah meninggal di hati ayah. Tapi bagaimanapun juga, ayah, saya juga anakmu. Meisin adalah menantumu. Jika ayah berpikir bahwa semua yang kami lakukan punya tujuan, ingin mengincar harta ayah, baiklah. Rumah ini, kami tidak akan kembali lagi. Ayah, selamat tinggal. Paman kedua. Kenapa wajah bibi kedua begitu pucat? Apakah dimarahi kakek?
Kamu memanggil kami paman dan bibi, berarti kamu tahu kami adalah orang yang lebih tua. Apakah ini seharusnya cara bicara dengan orang yang lebih tua? Paman kedua hari ini, kenapa seperti habis makan obat peluru ya? Mungkin kamu sendiri yang kurang sopan. Urusanmu apa? Diam. Ini adalah manajer cabang perusahaan Duan. Ini datanya. Anak perusahaan yang mereka tangani sering berselisih dengan perusahaan induk. Selalu punya banyak keluhan terhadap perusahaan induk. Konflik keluarga semakin memanas. Lai Mike Sin Duang Kechang. Kenapa Busu begitu lambat? Kamu bilang, apakah kakek benar-benar tidak ingin bertemu kita? Dia tidak akan begitu kejam, kan? Saya tidak tahu sifat kakek. Kamu seharusnya lebih tahu daripada saya. Busu, Busu, apa kata kakek? Busu. Tolong sampaikan ini kepada kakek. Apa ini? Tidak tahu, ini dari Tianle dan Nona itu. Mereka meminta saya untuk menyampaikannya kepada Anda. Buang saja. Apakah tidak mau melihat dulu, Ketua? Ada APA yang Minerik? Anak ini tidak punya pekerjaan dan hanya bermalas-malasan. Bisakah dia membuat sesuatu yang bagus? Sekarang Tianle sudah besar. Katanya beberapa hari lagi dia akan mulai bekerja di perusahaan. Dan dia akan mulai sebagai asisten. Mulai dari dasar itu seharusnya, apa lagi yang perlu dibicarakan? Kakek, kami salah. Maaf. Kakek, coklat itu adalah buatan kami, Tianle dan saya. Kami membuatnya sendiri. Rendah gula, rendah lemak, rendah kalori, Anda bisa makan dengan tenang. Tidak perlu khawatir tentang tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Kakek. Kakek, kami salah. Maaf. Kakek, kami salah. Kakek, maaf. Anda harus memaafkan kami. Anda dengar, kakek? Kami salah. Kakek, kami benar-benar salah. Kakek, maaf. Kami benar-benar salah. Tianle, lihatlah betapa indahnya bunga itu. Masih ada suasana hati untuk melihat itu? Kamu tidak lelah? Istirahat dulu, istirahat dulu. Tenggorokan saya sudah kering, perut saya hampir muntah. Entah kakek mau menerima ini atau tidak. Tidak masalah, rencana A kita tidak berhasil.
Saya juga tidak tahu. Pokoknya, dari A sampai Z ada 26 huruf, jadi kita punya 26 nama rencana yang bisa dipilih. Benar, kan? Saya tahu kamu bodoh, tapi tidak tahu kamu sebodoh ini. Lelucon yang sangat tidak lucu, kamu bisa mengatakannya. Zhong Kuan Kuan. Zhong Kuan Kuan, Zhong Kuan Kuan, kamu mau kemana? Disebut bodoh oleh orang bodoh, lebih baik aku pulang dan menabrak diri sendiri sampai mati. Tunggu dulu. Kalau kamu bisa menarik diri sendiri, maka kembalikan dulu 3 coklat permintaan itu padaku. Kenapa harus dikembalikan padamu? Kamu tidak berguna, tentu saja aku akan memberikannya kepada orang yang berguna. Tidak boleh disia-siakan. Mau diberikan kepada siapa? Luan Yuying? Dia sama sekali tidak peduli. Sebenarnya aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku bertaruh dengan Yuying. Bertaruh bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta padaku seumur hidupnya. Mengapa dia begitu yakin? Siapa yang bisa tahu tentang perasaan? Kamu juga berpikir begitu? Seperti aku. Aku juga tidak pernah merasa aku akan bercinta. Jangan bilang. Jangan bilang aku tidak mau dengar. Tenang sedikit. Aku bilang Ouyang Hao. Aku juga sedang membicarakan Ouyang Hao, bodoh. Bukankah kamu sudah memberitahuku? Jangan membuatku menyebut pria tidak setia itu, bagaimana sekarang bisa? Dengan santai mengatakannya, melewati rintangan ini. Oke, ada satu hal lagi, laporan rapatku. Sudah keluar, katanya minggu depan aku harus bekerja. Apa maksudnya? Kamu akan kembali ke perusahaan Duan sebagai direktur utama. Aku berterima kasih padamu, aku tidak pernah bekerja sebelumnya. Kamu pikir aku lahir untuk mengelola perusahaan? Tentu saja harus mulai dari bawah dengan jujur. Tidak terlihat cukup ambisius ya. Apa maksudnya tidak terlihat? Luan Yuying tahu? Ada apa? Banyak pria berpikir kami wanita hanya ingin menikah dengan orang kaya. Sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Yang kami hargai adalah apakah pria itu benar-benar mencintai kami. Apakah pria itu memiliki ambisi? Kamu, perasaanmu terhadap Luan Yuying tidak perlu diragukan lagi. Kamu hanya perlu menunjukkan sisi ambisiusmu padanya. Aku pikir dia pasti akan jatuh cinta padamu. Apakah semua wanita berpikir begitu? Orang lain aku tidak tahu. Setidaknya aku berpikir begitu. Bagus. Zhong Kuan Kuan, cepat lihat. Bintang-bintang sangat terang. Hari ini bintang-bintang sangat cantik. Kamu lihat bintang itu terang? Aku sudah lama tidak melihat ke atas melihat bintang. Sangat terang. Kamu kenal rasi bintang? Tidak kenal. Kamu pernah melihat bintang jatuh? Pernah berharap? Tidak. Kalau begitu, mari terus seperti ini. Duan Tianle dan Zhong Kuan Kuan. Bukan Romeo dan Juliet. Juga bukan Liang Shanbo dan Zhu Yingtai. Tidak ada pertemuan di menara yang penuh gairah. Tidak akan ada adegan cinta yang menggemparkan. Ada hanya persahabatan 3 coklat. Itu sudah cukup. Persahabatan 3 coklat tanpa batas waktu.